Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimakumullah, ibu-ibu, bapak-bapak, saudaraku kaum muslimin yang semoga Allah selalu merahmati kita semua. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak sekali kenikmatan sampai Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian hendak menghitung nikmat Allah, kalian pasti tidak mampu untuk menghitungnya. Dan demikianlah faktanya. Kita tidak mampu menghitung kenikmatan yang zahir, apalagi kenikmatan yang paling besar, yaitu kenikmatan batin berupa iman, berupa Islam, yang semoga dengan kita mengingat kenikmatan ini, kita mampu mensyukurinya sehingga Allah selalu menjaga kita di atas kenikmatannya. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Tafsir Juz Amma karya Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja hafizahullah ta'ala. Kita berada di akhir pembahasan dari surat At-Tariq di halaman 285. Kita masuk pada ayat yang ke-11. Allah berfirman was-samaa'i dzatil raj', demi langit yang mengandung hujan. Kalau kita perhatikan kalimatnya wassama, dan demi langit, dzatir raja', yang memiliki apa? Ar-raj'u, dari kata apa asalnya, kata kerjanya? Raja'ah. Apa artinya raja'ah? Kembali. Tapi dalam terjemah dikatakan langit yang mengandung, yang memiliki apa? Hujan. Kenapa bisa dikatakan kembali itu dimaknai hujan, atau hujan dimaknai kembali? Dijelaskan oleh beliau, pada ayat ini disebutkan kata ar-raj
yang mengandung makna hujan yang turun berulang-ulang. Makna yang terkandung dalam kata ulang tadi, kembali tadi, itu artinya hujan yang berulang-ulang. Karena dalam ilmu fisika, air hujan itu turun, kemudian akan kembali lagi ke langit, sehingga peristiwa itu disebut berulang-ulang. Jadi roja'a, kembali, yang turun dari langit kembali naik ke langit. Kalau nggak salah ini pelajaran SD dulu ya, kita tentang hujan, bahwa air hujan turun, kemudian apa? Sebagian ke laut, kena sinar matahari, menguap jadi awan, kemudian turun hujan. Meskipun kalau pernah kita bahas, hujan itu ya atas kehendak Allah. Itu proses secara apa? Logikanya. Karena kalau kita hanya berpegang kepada proses tadi, seharusnya hujan terjadi sepanjang tahun. Kan gitu ya teorinya, air turun masuk ke tanah, sebagian lari ke laut, kena matahari, menguap, awan, turun hujan, terus kan nggak ada. Kenapa berhenti 6 berapa bulan? September, April, September, kan teorinya begitu dulu. Kenapa harus ada hafalan musim hujan, musim kemarau? Nah, itu menunjukkan hanya sebuah proses logisnya saja. Tapi turun tidak turunnya hujan tetap atas kehendak Allah. Kemudian Allah menyebutkan wal ardi dzatis sadq, dan demi bumi yang mempunyai tumbuhan. Saya tambahkan demi di sini, walaupun mungkin deminya sudah ikut yang sebelumnya. Wasama'i dzatir raj', dan demi langit yang mengandung hujan. Wal ardi dzatis sadq, dan demi bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Dijelaskan oleh penulis, makna dari kata as-sadq adalah at-tasyaqquq. Apa itu? Terbelah. Wal infitar, idza sama'u fatarat. Dan tasyaqquq ada juga dalam ayat sebelumnya. Fal yanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba thumma syaqqaqnal arda syaqqa, yaitu terbelahnya tanah karena keluarnya tumbuhan ke atas. Jadi lagi-lagi kita disuruh memperhatikan kejadian bagaimana apa air hujan itu turun tadi, kemudian menumbuhkan tanaman. Maksud dari ayat-ayat ini adalah langit menurunkan hujan ke tanah yang mati dan tandus. Lalu tanah itu subur dan ditandai dengan keluarnya tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau kita mau mencermati, ya sebentar lagi insyaallah. Nanti ya, ini anginnya sudah mulai kenceng-kenceng, ini mendekati apa? Hujan. Kita bisa perhatikan halaman rumah kita, lapangan di dekat kita. Di musim panas seperti ini apa? Setiap pagi, siang, sore kita siram supaya debunya tidak masuk ke rumah.
tapi ya begitu-begitu saja. Bukan karena tiap hari kita sirami terus tumbuhan enggak. Di musim kemarau ya kering-kering aja. Tapi besok begitu hujan pertama kali turun, semalam mak pertek setengah jam 1 jam, besok paginya kita sudah lihat apa? Hijau-hijau, calon tumbuh rumput tanaman. Dan itu yang pernah saya ceritakan, mungkin di sini yang mungkin praktisi pertanian, Mas Syakur mungkin, itu saya dulu punya ustadz dari Grobogan, Magelang sana, iya, kok Grobogan itu Pak tadi, Gerabak, Magelang itu Gerabak, itu petani cabai. Beliau itu sampai punya penampungan khusus untuk air hujan. Kenapa? Karena air hujan itu memang punya sifat sendiri dengan air tanah, beda. Di mana beliau gunakan air hujan ini sebagai gantinya mes. Jadi beliau nanam cabai itu, pupuknya mes itu pakainya air hujan. Karena memang kenyataannya beda. Air yang jatuh ke tanah dari air hujan dan air yang kita semprotkan setiap hari. Pada hari kebangkitan, Allah Subhanahu wa ta'ala dapat membangkitkan kembali jasad-jasad yang telah mati semudah menghidupkan kembali tanah yang tandus. Dan ini sebagai bukti nyata hari ini bahwa kelak Allah juga mampu menghidupkan kembali jasad-jasad kita yang sudah hancur berkalang tanah, ditanam dalam tanah, hilang, hancur. Mana mungkin bisa tumbuh kembali? Bisa. Lihat pohon-pohon jati yang apa istilahnya? Meranggas. Jadi kalau dulu ketika zaman sekolah belajar IPA, ya tahu istilahnya, teorinya. Tapi baru setelah menikah, dapat orang Ponorogo, dulu liburan itu ya di bulan-bulan ini, Juli, Agustus, September, itu melihat di hutan itu perbatasan Ponorogo Wonogiri, ini kok jatinya mati ya. Baru tahu fenomena itu. Oh, lah bisa lagi loh, kok hijau lagi ya? Subhanallah. Allah mampu menghidupkan yang kita kira sudah mati. Tanah lapang yang sekarang tinggal tanah dan debu. Bagaimana nanti begitu hujan turun menjadi tempat penggembalaan kambing domba. Maka orang yang beriman, orang yang dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan melihat realita ini. Ya seperti inilah kelak setelah ketiadaan manusia, mereka kelihatan tidak ada di muka bumi, bisa muncul kembali. Sebagaimana tumbuhan tadi, tanah yang tandus tadi. Kemudian Allah mengatakan innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Innahu sesungguhnya dia yaitu Al-Qur'an itu laqaulun fasl, benar-benar firman yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Faslun artinya memisahkan. Makanya kelas bahasa Arabnya juga faslun, karena memisahkan rombongan belajar satu dengan yang lain.
Maka Al-Quran disebut faslun juga, atau kata lainnya apa? Apa? Al-Furqan. Nama lain dari Al-Quran, Al-Furqan. Furqan juga memisahkan antara yang hak dan yang batil. Wa ma huwa bil hazl. Dan sekali-kali bukanlah dia, yaitu Al-Quran, sendau gurau. Dan ini peringatan yang hari ini dengan berkedok kebebasan, kemudian muncul oknum-oknum yang mengolok-olok agama. Dan Allah pasti akan menghinakan mereka, entah di dunia, yang membuat konten apa itu, pemuda tersesat, ternyata memang benar-benar tersesat, pengguna narkoba, penyuka sesama jenis, naudzubillah min dzalik. Dan yang pasti Allah akan hinakan mereka kalau tidak mau bertaubat. Di mana? Di akhir. Jadi kita jangan terlalu emosional begitu ya, waploki. Mereka akan diurus oleh Allah, gitu ya. Kalau memang peraturan-peraturan dunia tidak mampu menjangkau mereka, ada aturan akhirat yang pasti akan mengurus mereka. Maka Al-Quran bukanlah sendal gurau, bukanlah bahan untuk candaan. Maka semoga Allah mengampuni kita dulu, atau sebagian kita yang waktu kecil nggak tahu itu ya, main-main dengan ayat ya, karena nggak ada yang mengarahkan. Nah sekarang kalau kita sudah paham, anak-anak kita arahkan, jangan bercanda, jangan bersendau gurau, berolok-olok dengan ayat-ayat Al-Quran, karena ini bukan bahan candaan. Dijelaskan oleh penulis, Al-Quran adalah pemutus serta pembeda antara yang benar dan salah. Apabila sudah datang ayat dari Allah Subhanahu wa taala, ini masih salah ininya, simbolnya. Kita wajib menerimanya. Jadi yang disampaikan Al-Quran itu pasti benar. Dia pasti memisahkan antara yang hak dan batil. Apabila sudah ada ayat atau hadis, kita harus membuang seluruh perkataan orang. Ini sikap orang beriman. Ketika ayat, hadis yang sahih sudah ada di hadapan kita dengan makna yang jelas. Karena kadang memang ada ayat, hadis yang butuh keterangan para ulama. Tapi ada pula yang jelas dan gamblang. Seperti misalnya surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, menerangkan tentang keesaan Allah. Maka kalau ada yang mengatakan semua sama agama, ya enggak sama. Mereka menyembah bukan menyembah Allah, bagaimana dikatakan sama?
maka kita tinggalkan dan kita tanggalkan setiap perkataan, meskipun yang mengatakan apa, seorang yang dikatakan ahli, punya gelar bertumpuk-tumpuk, kita harus mendahulukan apa, Al-Quran dan hadis. Seluruh isi kandungan Al-Quran tidak ada yang bersifat senda gurau semata. Hal ini merupakan bantahan kepada kaum musyrikin yang menyatakan bahwa ayat-ayat Al-Quran hanyalah dongeng atau cerita orang-orang terdahulu yang dibacakan oleh Nabi SAW untuk bercanda dan bersendau gurau. Kemudian Allah menegaskan, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Sesungguhnya orang-orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya. Ini yang sudah Allah peringatkan, bahwa memang orang-orang kafir itu punya tipu daya yang hebat. Yang ini perlu kita waspadai dari segala lini, termasuk yang kadang kita tidak sadar lewat apa, kartun, tontonan anak-anak. Sebagian kita kalau apa, tontonan itu kartun, wes nggak apa-apa anak-anak nonton kartun. Harus dicermati dulu kartunnya ini isinya apa, alur ceritanya apa. Satu contoh saja yang mungkin ini sudah sejak ada di zaman kita dulu. Apa misalnya? Donald Bebek. Ini mungkin cerita tentang apa? Lucu-lucuan. Tapi terselip di sana apa? Hubungan tidak jelas antara siapa? Donald Bebek dan pacarnya siapa? Desi. Ini nikah enggak? Enggak. Kan itu. Subhanallah. Itu ditanamkan pada apa? Anak-anak. Oh, enggak apa-apa. Laki perempuan tanpa hubungan. Dan itu akan berhasil kepada siapa yang tidak terbimbing agama. Doktrin yang dia lihat secara tidak sadar sejak kecil, yang diserang apa? Alam bawah sadarnya. Sehingga ketika dia tumbuh dewasa, muncul hasratnya, muncul nafsunya, disepakati oleh lingkungannya, berpacaran dan sebagainya, dianggap biasa, karena itu yang dia lihat sejak kecil. Jadi subhanallah, kadang kita tidak boleh meremehkan yang seperti ini. Dan berbagai macam tontonan yang akhirnya dijadikan tuntunan, bintang film, penyanyi, bahkan sampai apa? Bintang olahraga. Yang kemudian gaya hidupnya diikuti. Ini karena kadang kita tidak sadar, sudah dipengaruhi agama, perilakunya dikeruk apa? Hartanya. Beli apa itu? Jersinya, kaosnya yang tidak murah. Ya kalau beli yang kelas pasar baru itu ya murah gitu ya. Tapi kan yang ori itu, wow, yang mereka rela membeli ori sampai jutaan, sampai belasan, puluhan juta. Ini kadang nggak sadar. Di satu sisi dicetak perilakunya, di sisi yang lain apa? Dikeruk duitnya. Berarti mereka apa?
menang total gitu ya. Allah musta'an. Ini tipu daya mereka yang luar biasa. Tapi ingat, selama kita berpegang kepada Allah, apa kata Allah, apa janji Allah, wa akidu kaida, dan aku pun membuat rencana pula dengan sebenar-benarnya. Dan ini yang sudah kita buktikan. Sebagian memberikan permisalan dengan apa? Rumput. Kaum muslimin ini diinjak, dibabat, disemprot dengan apa? Obat. Tapi namanya rumput itu ya tumbuh kembali. Kalau kita melihat secara logika, tipu daya orang-orang kafir ini ya seakan apa kita ini sudah habis. Sumber daya kalah, sumber daya apa? Keuangan kalah, dari manusianya kalah. Tapi kalau umat Islamnya masih bertahan, ya itulah karena Allah juga punya tipu daya atas mereka. Nah, hal ini kemudian dikaitkan oleh penulis dengan masalah asma wa sifat. Nama Allah itu mengandung sifat, atau sebagian menjelaskan nama-nama itu diambil dari sifat Allah. Tapi tidak semua sifat menunjukkan nama. Apalagi sifat yang seperti ini. Allah melakukan tipu daya. Bolehkah kemudian kita mengatakan apa? Kita tidak boleh mengatakan Allah Maha Pembuat tipu daya. Loh, ayatnya mengatakan Allah membuat tipu daya. Kenapa kita tidak boleh mengatakan Allah itu Maha membuat tipu daya? Karena tidak boleh menisbatkan sifat negatif, yaitu sifat tipu daya yang permanen kepada Allah. Berbeda dengan sifat-sifat yang positif. Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang, itu sifat permanen bagi Allah. Tapi sifat-sifat yang seperti ini kita tidak mensifati Allah secara permanen. Namun Allah terkadang membuat tipu daya kepada orang yang membuat tipu daya. Apa yang disebut sifat ini apa? Sebagai sifat balasan. Kalau ada yang membuat tipu daya, Allah akan membuat tipu daya bagi dia. Jadi bukan kemudian orang baik-baik Allah tipu, enggak mungkin. Karena menipu termasuk apa? Kezaliman. Dan Allah sudah mengumumkan bahwa mengharamkan kezaliman atas dirinya. Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi faj'altuhu muharraman bainakum. Wahai para hambaku, aku telah menjadikan apa? Zalim itu haram atas diriku. Kabar gembira. Kalau kita faham bahwa enggak mungkin Allah itu menzalimi kita, meskipun Allah itu Maha Kuasa. Karena seringkali kekuasaan itu mendorong seseorang berbuat zalim, karena dia merasa punya kuasa. Tapi Allah mengabarkan kepada kita, meskipun Allah Maha Kuasa, bukan hanya berkuasa, Maha Kuasa, tapi apa? Allah mengabarkan tidak akan berbuat zalim. Bahkan menjadikan zalim pun haram antara kita dengan sesama. Maka Allah menyebutkan di surat Al-Baqarah
14-15. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Siapa ini? Siapa? Orang munafik. Jadi di awal ayat surat Al-Baqarah itu disebutkan 3 golongan. Orang beriman dengan 4 ayat, orang munafik, dia orang kafir dengan 2 ayat atau 3 ayat, dan orang munafik yang hampir 11 ayat, yang menunjukkan, sering kita singgung, kemunafikan itu kadang lebih berbahaya dari kekufuran. Karena orang munafik menyatakan secara zahirnya muslim, secara zahirnya kita anggap saudara kita, tapi secara batin, secara tersembunyi menghancurkan Islam. Maka orang-orang munafik ini kalau bertemu dengan orang beriman mengatakan apa? Kami sudah beriman. Tapi wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan, yaitu para pemimpin mereka atau kawan-kawan mereka dari orang-orang kafir, ngumpul dengan apa? Orang kafir, orang musyrik. Apa yang dikatakan orang-orang munafik ini? Sesungguhnya kami bersama kamu. Bila kalian ngakunya iman, kami hanya berolok-olok. Bahasa sekarang apa? Kami lagi ngeprank kaum muslimin. Ngakunya Islam tapi sebenarnya apa? Mengolok-olok Islam, tapi sebenarnya menyembunyikan kekufuran. Dan ternyata bukan hanya hari ini yang kita sebut di penjelasan tadi, orang-orang yang muncul di konten media sosial membicarakan tentang Al-Quran, membicarakan tentang hadis, membicarakan tentang Islam. Tujuannya apa? Mengolok-olok Islam. Dan ini salah satu gunanya kita belajar. Apa? Ogak gumunan dengan fenomena-fenomena yang ada. Itu sebenarnya apa? Sejarah yang diputar kembali, sejarah yang diputar ulang, dan akan terus terjadi dari masa ke masa. Ketika kaum muslimin lemah, muncullah orang-orang munafik ini. Dan itu sunnatullah. Maka Allah membalas mereka. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan memperolok-olok mereka. Apakah kemudian kita boleh mensifati dengan Allah maha mengolok-olok? Enggak boleh. Karena sifat-sifat ini sebagai sifat balasan. Mereka mengolok-olok Allah, mengolok-olok agamanya, Allah akan memperolok mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Seperti kita sebutkan tadi, yang barusan ketangkep gitu ya, ternyata pengkonsumsi narkoba. Jadi ketawanya dia selama ini tidak menunjukkan hidupnya bahagia. Kan dikiranya kalau orang ketawa itu pasti bahagia, seneng. Enggak. Ternyata banyak orang yang tertawa, apa orang Jawa bilang, ngenes, hatinya kering, kosong. Bahkan Allah hinakan mereka. Ternyata apa? Menjadi penyuka sejenis. Na'udzubillah dzalik.
Allah Subhanahu wa taala mengejek mereka. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai nama maha mengejek. Dalam ayat yang lain disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi makar kepada orang-orang yang berbuat makar. Di surat Ali Imran ayat 54, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan mereka, yaitu orang-orang kafir, membuat tipu daya, membuat makar. Maka Allah pun membalas tipu daya, membalas makar mereka. Dan ini menambah keyakinan kita. Di saat yang diungkapkan umat Islam lemah, sehingga terdengar di sana di sini makar yang akan dibuat terhadap umat Islam, dibikin aturan ini, dibikin aturan ini, maka ingat, kita tetap istiqamah dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya, dan biarlah Allah yang akan membuat makar atas mereka. Jadi jangan sampai kita disibukkan dengan hal-hal yang tidak urgent. Wah, kita menyiapkan apa ya? Wah, mereka buat makar begini, kita berbuat makar apa? Akhirnya melupakan kita dari apa? Bertalabul ilmi. Saya pernah cerita di kesempatan lain di suatu lembaga yang pernah saya mengajar, gitu ya. Nah, mereka suka seperti ini, suka teori konspirasi. Akhirnya apa? Sampai di kantor lembaganya itu ada film tentang mata-mata. Nah, ini gimana ya? Saya tanyakan, ini kenapa sampai di kantor pondok kok nyimpen film seperti ini? Iya Ustaz, untuk kita belajar cara mereka memata-matai kita supaya kita waspada. Masih ingat ketika kita bahas hadisnya siapa itu? Hadisnya Ka'ab bin Malik. Karena ketika Ka'ab bin Malik diboikot oleh Rasulullah SAW gara-gara absen dari perang, ternyata di tengah boikot ada surat dari salah satu raja Romawi menawarkan apa bahasa kita sekarang, suaka politik. Ini urusan hajar intern kaum muslimin. Kok raja Romawi bisa sampai tahu? Kenapa? Ya memang dari dulu namanya orang kafir itu selalu memata-matai gerak-gerik kaum muslimin. Dan kita nggak pernah dengar hadis tentang pelajaran mata gitu ya. Siapa yang ditugasi, gimana Rasulullah SAW mengatasi itu, enggak, ya jalani saja. Waspada iya, hati-hati iya, tapi tidak kemudian malah salah langkah seperti ini. Jadi ya, malah jadi nonton film, katanya untuk apa? Alasannya tahu caranya. Ya tahu caranya belum tentu kita mampu apa? Mengatasinya. Sekarang yang kita pakai ini namanya apa? Google Map, bisa lihat genteng rumah. Lah itu versi gratis. Kalau yang versi asli mereka yang nggak dijual gratis itu kira-kira bisa melihat apa? Bukan cuma genteng rumah, hidung kita juga mungkin kelihatan. Terus gimana melawannya? Ya sudah, tawakal kepada Allah. Wa makaru wa makarallah. Mereka membuat makar, Allah juga bisa bikin makar. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Allah pasti mampu memberikan perlindungan terbaik untuk kaum muslimin. Yang kita ibaratkan rumput tadi, meskipun mau dipotong, disemprot apa? Obat, ya tunggu, beberapa waktu akan tumbuh kembali. Itu optimisme kita. Maka di sini sifat makar,
mengejek, berbuat tipu daya dan selainnya, atau yang lebih tepat mungkin dan semisalnya, tidak boleh dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala begitu saja. Akan tetapi kita harus mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala bisa berbuat tipu daya kepada orang yang berbuat tipu daya. Allah bisa berbuat makar kepada orang yang berbuat makar. Allah pun bisa mengejek orang-orang yang mengejek. Kemudian ditutup dengan firman-Nya, famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Dan ini juga obat dari apa? Kegelisahan kita. Kok itu mengolok-olok Islam sudah kebangetan, kok nggak ditangkep-tangkep, kok nggak mati-mati, gitu ya? Harapannya kan gitu. Kok dan celaka gitu ya? Dan ciloko, enggak. Allah katakan apa? Karena itu beri tangguhlah orang-orang kafir itu, yaitu beri tangguhlah mereka itu barang sebentar, nggak lama kok. Sebagian sudah binasa dengan hina dan segera akan menyusul dengan tidak waktu yang lama. Maka dikatakan orang-orang kafir banyak berbuat kerusakan di dunia. Azab pun akan datang dan menimpa mereka baik di dunia maupun di akhirat. Ketika meninggal dunia, mereka pasti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari akhir. Kehidupan mereka yang sekarang ini hanyalah penangguhan sebelum datang azab yang kekal abadi kepada mereka. Kalau seperti ini, kita nggak perlu apa? Gregetan, eman-eman energi kita kalau hanya untuk gregetan. Daripada buat gregetan, buat apa? Ngaji, murajaah, baca. Sebagian kita kemudian apa? Sibuk dengan hal-hal yang seperti ini, pembicaraannya, gitu ya, waktunya habis hanya untuk membahas itu. Nah, itu memang tujuan mereka, mengalihkan apa? Fokusnya kaum muslimin dari agamanya. Wallahu ta'ala alam. Dengan demikian kita mengakhiri pembahasan surat At-Tariq. Kita akan beralih nanti insyaallah di pertemuan berikutnya pada surat Al-A'la. Silakan kalau mungkin ada koreksi, tambahan atau pertanyaan. Monggo. Bagaimana kalau di sebuah sekolah berbasis Islam menggunakan metode apa? Komik, gitu ya? Ceritanya misalnya tentang Palestina dan sebagainya. Yang pertama kita tahu hukum gambar, gitu ya? Bahwa hukum gambar itu apa? Terlarang. Maka hal yang terlarang tidak bisa dijadikan wasilah untuk kebaikan ataupun kebenaran. Nah, bagaimana dengan komik atau gambar yang wajahnya dihilangkan atau kepalanya dihilangkan? Nah, di sini terjadi perbedaan pandangan para ulama. Ada sebagian ulama membolehkan kalau apa? Matanya dihilangkan, wajahnya dihilangkan, kepalanya dipotong begitu ya. Tapi wallahu alam, kalau saya pribadi selama masih ada metode yang lain, gitu ya, kita bisa menggunakannya metode-metode yang lain. Karena selama ini ya dari masa sahabat sampai hari ini sudah berjalan berabad-abad. Nah, ini baru muncul belakangan ini metode-metode seperti itu. Kalau memang itu dibutuhkan seperti
dalam bahasa Arab. Ada gambarnya, ini gambar tentang ayam, gambar tentang sapi. Itu dibolehkan oleh para ulama karena memang untuk tujuan pendidikan seperti itu ya nggak mungkin digantikan. Dan sebenarnya kalau khususnya mungkin seusia Pak Jianto seperti saya atau yang dekat dengan saya usianya bisa merasakan bahwa ketika tahun 90-an ke bawah itu dulu kita biasa mendengarkan cerita. Itu kita itu punya imajinasi yang luas. Masing-masing anak ketika mendengar cerita tentang pasukan berkuda, masing-masing punya imajinasi tentang kudanya begini, menunggangnya begini. Tapi kemudian dengan munculnya kartun, cerita bergambar, film, imajinasi itu sebenarnya sedang diatur, dibatasi. Bahwa kudanya seperti ini loh, semua pandangannya pada kuda seperti itu. Nah, sebenarnya cerita dengan gambar itu sebenarnya sedang mematikan atau mengkerdilkan imajinasi. Itu pendapat saya. Wallahu a'lam. Jadi selama masih bisa menggunakan cara-cara yang lain, sebaiknya tidak menggunakan gambar, menghindarkan, gitu ya. Kenapa? Karena muncul awal penyimpangan itu masih sedikit-sedikit. Dan itu saya melihat juga fenomena itu pada kalangan yang belajar ngaji, gitu ya. Awalnya mungkin wajahnya dihilangkan, lama-lama ya agak disamarkan. Nah, ini takutnya 10-20 tahun lagi kan itu khilaf, akan nanti dicari selahnya. Nah, ini yang kita takutkan. Wallah. Demikian pula yang kita lihat fenomenanya. Dulu namanya flyer itu anti gambar. Sekarang sudah mulai biasa, gitu ya. Flyer itu menampilkan foto ustadz yang akan mengisi. Memang ini ranah yang kita katakan masih ada perbedaan pendapat. Tapi ketika kita mengambil pendapat itu dengan alasan bermudah-mudah, lama-kelamaan nanti akan menimbulkan hal yang terlarang. Wallahu a'lam. Ada kalimat yang diungkapkan tasahhalu ba'da'an tashaddadu. Fenomena di kalangan salafiyin, gitu ya. Itu sekarang mulai sebagian itu bermudah-mudah. Setelah dulunya berkeras-keras masalah foto dan sebagainya, dulu keras. Sampai kalau mau laporan ini difoto ngumpet, gitu ya. Sedang buka bersama difoto ngumpet. Sekarang profilnya ya foto. Nah, ini hati-hati. Jangan sampai kita ini bermudah-mudah dengan memang kita akui itu permasalahan khilaf. Tapi takutnya kemudian bermudah-mudah nanti foto profilnya, foto anaknya, foto istrinya. Nah, ini akhirnya muncul semua foto keluarganya. Allah musta'an. Ada yang lain? Ya, kalau tidak ada kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullahu khairan telah menyimak. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.